Kembali lagi di Deep Talk. Lu pernah nggak makan nggak habis gitu? Gue rasa semua orang pernah ya. Kita makan terus nyisa nggak habis gitu, entah karena kenyang, entah karena buru-buru atau apa gitu. Tapi lu pernah nggak makan nggak habis itu lu tersinggung? Nggak, kok bisa gitu ada yang baper perkara ginian gitu. Kita pas kecil diajarin makanannya dihabisin, kalau nggak ntar nasinya nangis gitu. Kok ini bisa makanannya nggak habis, orangnya yang pengen nangis. Jadi ada yang tersinggung sama video yang ini. Lu tahu cewek-cewek yang kalau makan di restoran tuh suka nggak habis. Ini yang mereka pengen denger. Gemes, ya ampun, imut banget deh makan yang nggak habis gitu. Nunjukin bahwa lu itu nggak rakus, nggak serakah, dan nggak peduli sama yang namanya mubazir. Keren loh, makan gak cuma ngisi perut, tapi juga ngisi tempat sampah dan ngisi kerjaan buat pelayan di restoran. Itu keren loh. Padahal bisa aja lo pesannya lebih dikit sesuai sama porsi lo kenyang kan bisa. Tapi janganlah, ntar nggak kelihatan gemes dong. Dan lo kan nggak habis kayak gini, tandanya lo kenyang kan. Tapi abis itu lo mesen dessert, itu masuk akal banget, nggak aneh sama sekali dan sangat waras kayak gitu. Bentar, biar gue telepon temen gue deh, biar dia yang ngabisin makanan lo. Ya halo Tan Boy Kun. Kok bisa tersinggung sama kayak gituan, ya kan? Kok lu bisa ada energi buat tersinggung, tapi nggak ada energi buat ngabisin makanan lu? Ya mungkin itu kenapa lu tersinggung, lu kurang asupan gizi. Dasar Teletubbies hitam NPD bangsat, perkara makan kagak habis doang diribetin. Iya sih kalau makanannya gua habisin, ntar yang ada gendut kayak lo. Ups. Teletubbies hitam, klasik. Gue udah lama nggak dikatain ini. Minggu lalu gue dikatain King Kong di Threads, tapi gue udah lama nggak dikatain Teletubbies hitam. Makanya nih gue pakai baju warna-warni ya di episode ini supaya gue nggak bisa dikatain. Kalau lu bilang kayak dasar Teletubbies warna-warni, ya kan emang warna-warni Teletubbies asli juga. Oke, lu tersinggung karena itu. Apakah lu sendiri sering makan nggak habis? Emang kalau sering itu urusan lo, sering gak sering itu urusan gua. Atau lagian gua yang bayar. Betul, itu urusan lu. Gue minta maaf ya kalau konten itu menyinggung lu. Apakah lu tersinggung karena lu sering makan gak habis? Walaupun itu urusan lu, tapi gue cuma mau tahu aja alasan lu tersinggung tuh di mananya, supaya gue bisa tahu harus minta maaf sama lu dari sisi mana gitu. Sama sekalian gue boleh tanya apakah lu ada trauma di masa kecil mengenai makan gak habis yang masih lu bawa sampai sekarang. Tapi ini BTW pertanyaan yang ini gak apa-apa banget kalau lu gak mau jawab. Jangan merasa terbebani, oke? Ya itu lo sarkas begitu emangnya keren, ha? Kepo amat lo, anjef. Psikolog gue juga gak pernah tuh ngeluarin pertanyaan annoying gini. Sorry nih, gue pakai akun alter supaya gue ngomongnya bisa bebas gini. Gue gak mau image gue rusak gara-gara nanggepin TikToker NPD ini. Gitu ya ternyata isi pikiran orang-orang akun alter ya. Pengen ngatain orang tapi tetap pengen image-nya kelihatan baik gitu. Makanya bikin akun alter. Nah biasanya apa aja pertanyaan dari psikolog lu? Lah gue nanya Bray, bukan ngincer keren. Psikolog lu tahu nggak lu sering makan gak habis dan sering tersinggung? Iya paham lah, karena image di akun pertama lu itu emang penting buat dijaga. Yang DM tersinggung ini emang biasanya pakai akun alter kok. Jadi santai aja, nggak perlu malu. Lu nggak cemen kok dengan nge-DM pakai akun palsu gini. Oke, kita mulai rada pelan-pelan deh ya. Lu umur berapa? Kita mulai dari situ dulu gimana? Aman? Ya masalah keluarga, masalah mental, sama masalah yang gue hadepin 1 minggu ke belakang aja. 25. Ya iyalah on, ntar partner X gue tahu kalau gue nanggepin orang yang suka mereka goreng. Psikolog gue tahu, cuma dia nggak ngahakimin kayak lo. Partner X tuh apa artinya ya? Oke, kalau boleh tahu, masalah keluarga lo itu singkatnya gimana? Inti-intinya aja, supaya gue bisa paham. Mungkin itu basicnya yang bikin lo tersinggung sama konten soal makan gak habis itu. Dan apa masalah yang lo hadepin seminggu ke belakang. Lagi-lagi gak usah detail, inti-intinya aja. Tapi balik lagi, kalau lo ngerasa gue udah mulai ngeganggu ranah privasi lo dan lo gak nyaman buat cerita itu gak apa-apa. Gue cuma pengen lo tahu kalau ini safe space buat lo cerita. Ya teman-teman gue di aplikasi X, ntar kalau gue ketahuan nanggepin Teletubbies hitam, bisa-bisa gue malu anjing. Ya dulu bokap sama nyokap gue pisah, terus bokap gue nikah lagi sama cewek yang udah berkeluarga. BTW gue pilih tinggal sama nyokap. Nah terus pernah gue ketemu bokap gue di salah satu mall di Bandung lagi makan bareng sama keluarga barunya. Bokap gue lihat ada gua, tapi dia pilih buat pura-pura nggak lihat gua. Entah karena apa, gue juga nggak tahu. Semenjak itu gue punya masalah sama mental. Jadi tiap kali gue makan di mall atau resto, gue selalu keinget hal itu dan gue suka nggak nafsu makan kalau makan di mall atau resto karena keinget hal itu tadi. Jadi mending gue makan di rumah daripada harus nginget hal itu. Ya teman-teman kantor gue suka ngasingin gue lah karena menurut mereka gue aneh dalam hal kelakuan. Ya coba lu bayangin dari jam 8 sampai 5 sore harus ngadepin lingkungan begitu selama 5 hari apa nggak depresi gua. Oke, nah ini dimulai nih, baru dimulai deep nih. Emang kadang beberapa haters tuh harus dipancing dulu supaya deepnya keluar. Oke, kita coba gali lagi yuk. Jujur kalau boleh lebih dalam, ini tangan gua udah habis karena gue suka ngebarcode di tengah malam. Wow, Gen Z self harm ternyata dia. Buat yang nggak tahu barcode itu apa ya? Barcode tuh adalah hashtag di TikTok
pada zamannya ya tahun-tahun COVID sampai 2023 tuh ada hashtag barcode yang isinya tuh Gen Z yang istilahnya apa ya? Ya melakukan sesuatu terhadap pergelangan tangan mereka lah gitu. Itu barcode istilahnya. Dan haters ini ternyata ya anak barcode gitu. Oh oke, lu nggak mau teman-teman lu tahu kalau lu ngerespon gua karena lu jadi kelihatan gampang tersinggung. Sedangkan di X lu maunya kelihatan open minded dan gak baperan gitu ya kira-kira. Gue bisa ngehargain dan respect itu, nggak ada masalah di situ. Oke, trauma masa lalu lu cukup dalam ya. Berarti alasan lu nggak makan nggak habis itu bukan karena kenyang, bukan karena apa-apa, tapi karena lu nggak nafsu kalau makan di mall. Karena itu bikin lu inget sama bokap lu. Itu terjadi di mall aja. Kalau lu beli makan di mall tapi lu bungkus terus makan di rumah gimana? Tetap gak nafsu nggak? Lingkungan gimana yang lo hadapin di kantor? Apakah itu ngeganggu masalah mental lu juga? Waduh, kalau soal barcode, gua harap lu bisa berhenti ya, Bray. Masih nggak sampai sekarang? Udah berhenti kan? Bukannya gue gampang tersinggung atau gimana gitu, tapi kalau buat konten lo yang ini itu buat jadi inget lagi sama masa lalu gue yang buat gue jadi ke-trigger lawan lo. Ya kalau di rumah gue bisa lah tahan-tahan, tapi kalau udah di mall gue nggak tahan. Karena itulah gue sebisa mungkin ngehindarin makan di mall langsung. Yang lingkungan kantor kagak sehat lah, main circle-circlean lah. Kadang gue kalau mau cerita suka kagak didengerin dan mereka kayak nganggep gue weird gitu. Lo kagak relate ya? Oh iya, soalnya dari kecil udah hidup dari uang bokap lo. Terakhir bulan lalu, gue sekarang geser ke kegiatan positif lah, kayak healing tipis ke alam. Ya gitu-gitulah. Berkat psikolog gue lebih sering evaluasi diri gue buat ngelakuin hal-hal bodoh lainnya. My psychologist have helped me a lot to develop myself. Oke, berarti lo gak gampang tersinggung. Lu jarang tersinggung, tapi kebetulan lu tersinggung sama konten gua karena itu mengingatkan lu sama masa lalu lu. Bukan karena lu gampang tersinggung, tapi karena itu mengingatkan lu sama masa lalu lu, gitu ya. Oke, berarti kalau itu di restoran biasa yang gak gabung sama mall, lu makan biasa aja. Tapi kalau di mall lu langsung kurang nafsu makan. Bener gak begitu? Iya gitu, gue orangnya open minded and welcome sama pendapat orang kok. Tapi konten lo yang itu kayak nyayat hati gue. Ya kalau di restoran juga sama sih, vibesnya kayak ada perasaan janggal gitu. Ya kalau gue mau kasih pendapat mereka kayak kagak denger dan kagak peduli. Pernah mereka lagi ngobrol asik gitu ketawa-ketawa, pas gue ngelewat mau ambil laptop di meja sebelah, mereka kayak langsung hening gitu, kayak seolah ada jeda buat tungguin gue pergi gitu. Jadi gue pergi pilihlah buat pergi terapi. Walaupun itu biayanya lumayan, tapi itu worth buat gue yang jarang didengar. Ya gue dianggap weird karena gue merasa gue punya bipolar disorder. Tapi pas gue tanya ke psikolog gue, katanya gue normal-normal aja kok. Mungkin itu kali teman kantor nganggap gue weirdo. Kenapa ya dia dijauhin teman kantornya? Kenapa ya dengan sifat kayak gini terus dijauhin orang tuh kenapa kira-kira ya? Nggak tahu deh, nggak kepikiran sama sekali deh tuh. Kenapa lu dijauhin kira-kira? Why? Tapi nyakitin diri sendiri itu seru kok asal kita tahu batasannya. Waduh, jangan dong Bray, please jangan sakitin diri sendiri lagi. Oke deh, untuk menutup sesi ini, gue pribadi mau minta maaf sama lu terkait konten itu. Gue minta maaf udah bikin lu tersinggung dan gue harap lu bisa maafin gue, oke? Dan gue berharap teman-teman kantor lu bisa lebih mendengar lu dan trauma lu tentang mall bisa berkurang sehingga lu bisa nikmatin lagi makan anak di mall, oke? Semoga permintaan maaf gue bisa diterima dan lu bisa segera lepas dari trauma lu dan gak nyakitin diri lu sendiri lagi. Aman Bray? Oke dah, satu lagi, lu harus lebih sensitif sama orang di sekitar lo yang punya mental issues. Karena lo gak tahu apa yang dialamin mereka sebelumnya dan apa yang mereka lewatin 7 hari sebelumnya. So be smart dalam buat konten agar gak menyinggung pihak-pihak yang punya masalah mental kayak gue. Siap, intinya apakah lo masih sebel sama gua atau udah memaafkan sedikit setelah sesi deep talk ini? Dikit lah, cuma 40% doang. Lumayan lah, progres. BTW obrolan ini gue kontenin di YouTube ya. Akun lo gue sensor tentunya. Oke, tapi ada syaratnya. 1, sensor akun gua. 2, lo janji harus lebih sensitif dan bisa ngehargain orang yang punya masalah mental. 3, lo harus bisa evaluasi konten-konten lo agar meminimalir kejadian seperti ini. Dan yang terakhir, lo harus bisa terima masukan dari haters-haters lo. Yang mungkin segitu doang syarat-syarat dari gue. Gue harap lo bisa penuhin semua syarat dari gue. Gue nggak janji evaluasi konten gue, tapi kalau masukan haters biasanya emang gue terima. Ya terusnya kayak gini. Oke, thank you ya Bray. Yang soal masalah mental gue juga bakal menghargai kalau yang speak up ke gue kayak lo gini. Ya udahlah, nggak apa-apa asal lo ada niat buat dengerin masukan dari haters lo gini. Oh iya, lo mau komentarin apa aja di konten YouTube lo tentang deep talk ini bebas, gue terima. Hitung-hitung jadi bahan evaluasi buat gue dan supaya gue bisa lebih dengerin pendapat orang tentang diri gue. Aman.
aman. Makasih ya Bray. Emoticon jempol. Ya mungkin kalau dia minta evaluasi ya, dan lu nonton ini, evaluasi dari gue satu aja. Next time kalau makan please abisin, karena mungkin itu alasan kenapa lu gampang tersinggung adalah lu kekurangan asupan vitamin dan protein. Oke? Sampai ketemu di Deep Talk berikutnya. Bye.